Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless ya, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Sebelum kita mulai, edisi kali ini agak berbeda. Aku akan ngasih pre-shuffle channel message ya. Jadi di pre-shuffle itu ada pesan spesifik tentang sebuah hubungan yang berakhir gitu. Jadi aku melihat kayak ada dua skenario dari hubungan yang berakhir ini. Pertama, skenario yang pertama itu kamu dan orang ini perlu terpisah dulu untuk sementara gitu. Jadi kalian bertransformasi, berevolusi masing-masing. Ketika nanti kalian udah jadi versi kalian yang baru, jadi versi diri kalian yang berbeda, udah banyak belajar, nanti kalian baru ketemu lagi ya. Lalu yang kedua, orang ini, skenario yang kedua, orang ini dipertemukan, didatangkan di kehidupan kamu supaya kamu belajar sesuatu ya. Dan orang ini seperti mempersiapkan kamu untuk orang yang akan datang berikutnya. Lalu yang pesan berikutnya adalah ada sesuatu yang tricky di tempat kerja atau yang berhubungan dengan bisnis kamu, sesuatu yang tricky, yang mungkin tersembunyi, mungkin ada juga orang-orang yang tidak berintegritas main belakang atau menyebarkan gosip-gosip apa gitu, atau menyembunyikan hal-hal tertentu ya, itu semua akan terungkap. Lalu ada sebuah kalimat gini, cerita kamu belum berakhir gitu. Jadi kalau kamu merasa belakangan ini atau udah beberapa waktu hidup kamu terasa berat ya dengan tantangan-tantangan yang mungkin muncul, cerita kamu belum selesai, semesta sedang mengorkestrasi sesuatu di balik layar untuk kamu, untuk evolusi jiwa kamu gitu. Lalu yang terakhir gitu, ada sesuatu yang unik pada diri kamu yang kamu bisa bagikan kepada dunia, terutama jika kamu selama ini kayak udah merasa terpanggil gitu, untuk membagikan hal ini kepada dunia. Misalnya pemikiran kamu, tulisan kamu, ide-ide kreatif kamu, atau filosofi kehidupan kamu, apapun itu ya, sesuatu yang mungkin selama ini kamu simpan untuk diri kamu sendiri gitu. Terus kamu bertanya, emang siapa gue membagikan hal ini gitu. Tapi ini sebuah konfirmasi buat kamu untuk melakukan hal itu yang sudah kamu pikirkan atau sudah memanggil-manggil selama ini ya. Oke, kita mulai dengan tarot dan oracle-nya. Wih, matahari bersinar cerah. Setelah badai kehidupan. Ini kita shuffle dulu ya. Fokus pada stabilitas atau sebuah pelajaran untuk surrender, letting go, melepaskan sesuatu yang perlu kamu lepaskan. Ada juga sebuah pesan tentang gengsi ya. Oke, mari kita bahas ini. Sumber kehidupan, sinar matahari menyinari kehidupan kamu, yang tadi aku bilang mungkin sebagian dari kamu kayak beberapa waktu belakangan ada masa-masa sulit, ada tantangan kehidupan, terus kamu merasa kayak capek banget gitu, kapan selesainya ya, atau kayak kamu dengan beban berat itu merasa ini semua udah berakhir, tapi nggak kayak gitu, cerita kamu belum selesai dan ini belum belum berakhir. Ingat, semesta sedang melakukan sesuatu di balik layar, menyinari kegelapan, mau mendatangkan orang-orang tertentu yang akan ngebantu kamu atau memberikan solusi buat kamu ya. Menyinari kegelapan juga tadi yang aku bilang, sesuatu yang tricky di tempat kerja gitu, atau bisnis kamu, orang-orang yang menyembunyikan sesuatu. Ini seperti kayak menyinari orang-orang ini atau situasi ini nggak bisa lagi terus-terusan kayak gitu ya. Lalu ini ada semi square, square semi square, kata kuncinya tension gitu. Ini bisa jadi konflik, bisa jadi kayak itu rasa lelah, rasa capek yang apa yang kamu rasakan, kamu lihat di kehidupan kamu, terus itu efeknya kayak bikin badan kamu nggak bisa rileks, terus rasanya kayak badan tuh apa sih, kayak tegang gitu. Itu juga bisa efek sampingnya ya, kalau stres terkadang itu kita merasakan bisa di badan kita juga gitu. Tapi selain itu ini juga bisa berbicara tentang konflik dengan orang-orang tertentu, dengan situasi tertentu ya. Lalu yang berikutnya ini adalah tadi ini Four of Pentacles ya. Four of Pentacles itu sebuah pesan tentang mindful dengan hubungan kamu dengan uang, pengeluaran kamu, budgeting kamu, lalu fokus pada membangun stabilitas, belajar juga gini, melakukan yang terbaik apa yang bisa kamu lakukan. Selebihnya serahkan itu pada Tuhan, pada semesta atau kekuatan yang lebih besar yang bekerja di balik layar gitu. Dan kamu perlu tahu gitu, apapun yang kamu lakukan gak akan sia-sia selama kamu melakukan itu dengan integritas, dengan kejujuran, dengan dedikasi ya. Dan kamu fokus membangun pelan-pelan, terutama kamu sebagai energi bumi ya. Um, itu sebenarnya udah nggak perlu dipertanyakan lagi gitu, untuk membangun pelan-pelan, untuk uh, membuat fondasi gitu dengan mimpi kamu, dengan hidup kamu. Seven of Pentacles jadi blessing kamu, abundant itu sudah dekat ya dengan Seven of Pentacles. um,
kata kuncinya itu sabar gitu. Apa yang kamu tanam hari ini ibaratnya tumbuhan apapun ya, jarang banget itu ada yang bisa tumbuh sehari. Biasanya tuh paling cepat beberapa hari, beberapa minggu. Sama gitu, apapun yang kamu tabur, apapun yang kamu bangun butuh proses, butuh sabar. Dan di sini energi pentacles-nya lumayan banyak, jadi kamu memang secara kolektif ya dengan bisnis pekerjaan atau fondasi stabilitas kamu, membangun mimpi kamu, membangun masa depan kamu. Dan ingat di sini ada sinar matahari. Matahari itu kan melambangkan optimisme, melambangkan hal-hal menyenangkan, hal-hal positif yang mau datang di hidup kamu. Terutama untuk kamu yang selama ini menghadapi kayak tantangan-tantangan kehidupan gitu ya, atau gesekan-gesekan dengan orang-orang tertentu. Yang perlu kamu perhatikan ini adalah tentang keseimbangan. Six of Pentacles itu harusnya pertama berbicara tentang berbagi gitu, berbagi tapi kamu perlu tahu gitu, sebelum kamu bisa berbagi dengan orang lain, kamu udah mencukupkan itu dulu pada diri kamu gitu ya. Aku selalu pakai analogi gelas kosong. Kalau kamu mau memberi air pada orang lain, kan kamu harus punya air dulu ya. Jangan kamu kayak lari-lari cari sungai, cari sumur, cari keran gitu. Itu yang pertama, kamu harus bisa memberi. Bisa juga ini ada hubungan yang gak seimbang gitu, yang jadi tantangan kamu. Hubungan gak seimbang itu gimana maksudnya? Bisa jadi hubungannya berat sebelah gitu, cuman satu orang doang yang berusaha, satu orang doang yang berusaha mengerti. Atau kayak kalau misalnya konteksnya dengan bisnis atau pekerjaan, ibaratnya ini orang melemparkan semuanya ke kamu gitu. Tapi giliran bagian mau dipuji, dia yang paling cepat minta dipuji atau mengharapkan apresiasi dari orang lain. Ini contoh ketidakseimbangan dalam sebuah hubungan ya, hubungan apapun, pertemanan, hubungan romantis, hubungan pekerjaan. Juga karena ini temanya nih orang-orang lagi piknik ya, orang-orang piknik itu kan biasanya orang-orang terdekat. Mungkin ada sesuatu yang perlu kamu perhatikan dengan orang-orang terdekat kamu gitu. Pesannya adalah buat kamu gini, Page of Pentacles itu adalah energi murid gitu ya, energi orang yang terbuka, membuka hati, membuka pikiran untuk belajar. Ini adalah sebuah sinyal juga untuk chapter baru kehidupan kamu. Bisa juga ada komunikasi karena semua page adalah pembawa pesan. Lalu bisa jadi ada yang lagi memperhatikan kamu ya, karena khusus di deck ini aku mengartikan si Page of Pentacles sebagai kartu spying, stalking, memantau sosial media, memantau dari jauh, mencari informasi tentang kamu, mencari tahu tentang kamu, atau apa yang kamu kerjakan, bisnis kamu, pekerjaan kamu. Bisa jadi ya, kalau konteksnya pekerjaan kayak kamu lagi dinilai gitu performa kamu. Lalu nih, momen tower ini kayaknya lebih aku melihat sebagai gini. Yang tadi aku bilang tentang orang-orang yang tricky di sekitar kamu, terutama di lingkungan kerja, di lingkungan bisnis, atau situasi yang mungkin selama ini lolos dari pandangan kamu, mereka nggak bisa lagi menyembunyikan atau bermain-main dengan integritas, bermain-main dengan kejujuran, dan itu semua akan terekspos, terungkap gitu ya. Jadi lebih kepada kagetnya itu buat mereka gitu, bukan buat kamu. Karena kan sejujurnya gini, mereka yang melakukan sesuatu di balik layar. Semoga bukan kamu yang melakukan ini, tapi ada orang lain gitu yang punya maksud-maksud tertentu. Nih satu lagi, kartu yang berbicara tentang sesuatu yang terungkap ya. Dan belajar. Sebentar. Energi murid yang tadi aku bilang nih, Page of Pentacles, energi murid, energi orang yang belajar, mengupgrade diri kamu, kualitas diri kamu, pengetahuan kamu, karakter kamu. Misalnya gini, kalau misalnya kamu tahu gitu ada orang-orang tertentu di tempat kerja kamu yang yang integritasnya itu bisa dipertanyakan. Terus banyak orang yang modelannya seperti itu juga di lingkungan kerja kamu. Kamu bisa tetap menjaga integritas kamu gitu, nggak kebawa arus untuk hal-hal yang tidak baik ya. Semoga kamu selalu berintegritas dengan apapun yang kamu kerjakan. Lalu ini sosok perempuan signifikan. Dan ini momen transformasi, ini juga bisa berbicara tentang sesuatu yang baru yang muncul di hidup kamu. Bisa juga sebagian lagi anak itu signifikan ya di hidup kamu, bisa jadi anak kamu atau keponakan. Ada sesuatu yang tidak kamu lihat saat ini, saat kamu nonton reading ini mungkin ada yang nggak kelihatan, tapi pada saatnya itu semua akan kelihatan. Lalu kayak bisa jadi ada yang ngeblok seseorang gitu, dia pakai akun lain, pakai akun temennya, dia memantau kamu. Yang tadi aku bilang ada seseorang yang lagi mantau kamu, memantau apa yang kamu kerjakan, dan yang tadi ada ngeblok ya. Kenapa diblok coba? Fokus aja sama apa yang
sama apa yang kamu bangun, fokus pada pengembangan diri kamu, fokus pada abundant kamu. Karena dengan The Sun ada di sini ya, ini sebuah sinyal bagus gitu. Terutama dengan di sini ada The Sun, lalu di sini tuh banyak banget pentacles-nya, yang enggak pentacles di sini cuma tower doang. Selebihnya pentacles. Baru ini ada lagi yang lain untuk konfirmasinya. Tetap dominannya itu energi pentacles ya, sesuatu yang butuh proses, sesuatu yang dibandingkan elemen lain ini pergerakannya paling perlahan tapi paling teruji waktu dan paling stabil. Dan sebuah sinyal nih untuk hubungan romantis, terutama untuk kamu para single ya. Yang tadi aku bilang, bisa jadi ini adalah orang lama yang kembali lagi karena tadi ada tema perpisahan untuk kalian bertransformasi masing-masing. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.